Nah, kalau sekarang suruh saya kerja, saya hobi kerja kok. Kalau saya cuti juga, ya oke cuti. Pemilihan kepala daerah Jakarta harus memasuki putaran yang kedua. KPU telah menetapkan pasangan calon nomor 2, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, akan kembali bertemu dengan pasangan calon nomor urut 3, Anies Baswedan Sandiaga Uno pada Pilkada 19 April. Malam ini saya akan berbincang dengan pasangan calon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama, dalam episode Jurus Ahok di putaran kedua. Dan Senin depan saya akan mengundang pasangan calon nomor 3 untuk acara yang sama. Inilah Satu Meja, episode Jurus Ahok di putaran kedua. Pilkada DKI Jakarta usai sudah, putaran pertama. Dua pasang calon Ahok Jarot dan Anies Sandi resmi melenggang menuju akhir kontestasi. Namun, ada yang tak biasa di Pilkada DKI Jakarta kali ini. Kasus hukum yang tengah menimpa Ahok disertai dengan panasnya suhu politik terus mewarnai jalannya Pilkada DKI. Meski demikian, pasangan petahana berhasil memuncaki hasil Pilkada DKI putaran pertama. Berdasarkan hasil hitung KPUD DKI Jakarta, Ahok Jarot unggul atas pasangan Anies Sandi dan Agus Silvi dengan raihan 42,96%. Nah, kami juga bersyukur para relawan, partai politik, dan semua yang bekerja tetap akan solid untuk terus berjuang. Bapak Ibu Ketum sudah katakan, namanya saja sudah PDI Perjuangan. Memang kita perjuangan belum selesai. Dan kita akan selesaikan ini, perjuangan kita yang belum selesai. Perebutan suara diperkirakan bakal sengit terjadi. Perbedaan suara Ahok Jarot dan Anies Sandi yang berkisar hanya sekitar 3% saja membuat perolehan 17% suara Agus Silvi jadi rebutan. Lobi politik terus dijalankan. Demi kursi DKI 1, mesin partai terus bergerak menambah amunisi. PDI Perjuangan gencar mencari dukungan. Pendekatan pun sudah dilakukan dengan PKB. Sementara Golkar mencoba membuka komunikasi dengan Partai Demokrat, penyokong utama Agus Silvi. Pintu putaran kedua di depan mata. Namun, langkah memenangkan Ahok Jarot bisa jadi tak sederhana. Munculnya banjir di ibu kota kian jadi sorotan publik. Komunikasi yang buruk dengan legislatif pun kembali terjadi. Akhir Februari lalu, sejumlah politisi di DPRD melancarkan aksi boikot rapat dengan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Polemik status Ahok sebagai terdakwa jadi alasannya. Belum lagi soal kasus hukum Ahok di pengadilan yang bisa menghambat jalannya menuju kemenangan. Lalu, strategi apa yang disiapkan Ahok Jarot agar tidak tumbang dalam pemilihan? Akankah perebutan kekuatan partai politik berimbas pada kemenangan? Pak Ahok, perjuangan belum selesai. Putaran pertama 4296, berarti memang belum mencapai titik 50% sehingga harus berlanjut pada putaran kedua. Ini kegagalan? Belum bisa mencapai 50%? Saya kira bukan kegagalannya. Harusnya kita syukuri. Karena survei kan kita di bawah 20 malahan. Ketika terjadi kasus, menurut saya tuduhan penistaan agama segala macam ini. Walaupun kepuasan masyarakat itu stabil. Sejak saya jadi gubernur itu kepuasan masyarakat itu 70-75. 70-75? Ya, artinya kan stabil. Gak pernah turun dari 70 survei. Tapi kenapa bisa anjok 20% lebih? Karena orang
yang mendengarkan tuduhan-tuduhan yang tidak saya niat lakukan gitu. Oke, 4296 ini sesuai dengan ekspektasi Anda sebagai gubernur petahana dan calon gubernur? Malahan di awal banyak yang bilang sama saya begini, kalau Anda nggak mau pakai ini, nggak mau pakai tim ini, kamu bisa nggak lolos putaran kedua katanya. Pakai tim ini tuh pakai tim apa? Maksudnya bayar konsultan ini, bayar ini, macam-macam kan. Oh, ditawarin? Tawarin, kalau tidak pakai mungkin Anda bisa gagal masuk putaran kedua. Sekarang Anda Pak Ahok pakai Lalu konsultan? saya bilang begini, saya justru pengen lihat kalau nggak pakai ini itu dapatnya berapa gitu. Oh, Ternyata lumayan juga dipercaya orang Jakarta, masih 40, hampir 43 sebetulnya. ya 4296. Ya. Jadi Pak Ahok betul tidak pakai konsultan sama sekali? Ya kan kita kan jalan kan dengan tim partai yang segala macam. Kita betul-betul tim yang istilah orang ya kurang profesional atau apa mereka anggap gitu kan. Partai-partai cukup solid, mesin-mesin partai cukup solid bekerja di bawah? Betul. Tidak semua partai bekerja full juga. Tidak semua partai? Iya, karena kan memang juga dari sisi keuangan juga kita batasi. Orang yang nyumbang juga kita stop juga. Saya berpikir ini ada beberapa cara gitu. Kalau kita nggak akan terlalu banyak acara juga nggak terlalu efektif kok. Saya kira masalah utama di pilkada ini adalah bukan soal program. Semua orang tahu hasil kerja kita, semua orang puas. Yang jadi masalah itu kan orang tiba-tiba menganggap saya ini dianggap musuhnya Islam, musuhnya ulama. Kan itu yang dilempar ke lapangan kan. Nah, kalau kembali soal mesin partai, kenapa mesin partai itu tidak bergerak cukup optimal sebetulnya? Banyak partai bergerak, tapi kan masing-masing kan beda. Masing-masing beda. Individu. Ada partai yang penuh juga bergerak. Tapi kalau Pak Ahok menilai sendiri ya, tingkat partisipasi politik hampir 77% cukup tinggi itu dalam sejarah Jakarta. Kalau tidak ada dibatasi orang milih, saya kira bisa nyentuh 80% partisipasi pemilih. Tidak dibatasi itu sebuah policy. Bukan, artinya itu kan ada oknum KPPS yang katanya dia nggak mengerti aturan. Sampai jam 1 tidak boleh pilih. Itu kan membatasi hak pilih orang sebetulnya. Walaupun saya baca berita katanya dia dipecat juga akhirnya gitu loh. Kalau catatan dari tim Ahok sendiri soal kualitas dari pilkada putaran pertama gimana? Bagi kami ya KPU tidak profesional ya laporan dari tim SES. Tidak profesional? Iya, karena selain C6, saya kebetulan lama di Komisi 2. Saya juga pernah pilkada di Belitung Timur, pernah ikut di Babel. Jadi pola lama diulang lagi. Jadi sebetulnya kalau Anda sudah terdaftar di DPT, ya kasih saja C6-nya. Kalau dulu memang lebih parah. Kalau tidak ada C6, walaupun ada KTP nggak bisa milih. Sekarang ada KTP boleh milih karena ada IKTP. Tapi yang terjadi waktu orang mendaftar tambah C6, dibukanya dimainkan. Nah itu kan nggak boleh. Orang kalau udah datang sebelum jam 1 itu boleh pilih. Nah yang model itu aja mungkin bisa 2%, 3% hilang. Jadi saya lihat memang ada ketidakprofesionalan dari penyelenggara. Ini ya dibenarkan oleh tim SES, tapi ya sudahlah. Kita sih syukuri saja. Syukuri ya. Tapi sebagai petahana sebetulnya kan diuntungkan ya untuk membackup, quote unquote mengarahkan penyelenggara pemilu untuk sedikit berpihak pada petahana. Tapi justru Anda juga mengeluhkan profesionalitas dari KPU. Kalau kami dari dulu kan memang nggak pernah mengarahkan yang enggak. Kita selalu inginnya yang fair, yang adil. Artinya betul-betul penyelenggara pemilu ini betul-betul memang problem di saya nggak tahu. SDM-nya. Itu mesti ada tim yang menyelidiki ini. Saya kira ini bisa satu kajian yang menarik. Kenapa tiba-tiba orang KPPS nggak ngerti aturan gitu loh. Nggak ngerti aturan? Iya kan bingung kan. Masa dia nggak ngerti aturan. Datang jam 1 bukan di stop. Mana boleh hak pilih orang dihilangkan. Tapi kualitas Terus penyelenggaraan. kertasnya juga nggak cukup. Nah kalau kertas nggak cukup mesti dicek dong. Apa ada yang memakai DC6 untuk memilih atas nama orang lain. Karena tidak ditunjukin di KTP. Terus saksi juga duduknya jauh. Nah hal-hal ini kan mesti kita perbaiki. Keluhan terhadap penyelenggaraan pemilu datang juga dari pasangan Pak Ahok, tapi juga ada pasangan dari Pak Anies sebetulnya. Yang itu kita nggak tahu, makanya sebenarnya lebih baik dibuka saja kasus ini kenapa terjadi. Mereka cuma mengatakan KPPS nggak ngerti, nggak profesional. Ya kalau nggak profesional berarti KPU nggak profesional.
Apakah betul Pak Yaakob yakin bahwa ini hanyalah Pak Ahok yakin bahwa betul-betul karena ketidakprofesionalan dari penyelenggara pemilu tingkat bawah? Itu tim ses mereka udah laporkan kejadiannya ke Panwaslu, mereka udah laporkan. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Agak ironi ya, partisipasi politiknya begitu tinggi, tapi kualitas catatan-catatan terhadap penyelenggaraan pilkadanya begitu banyak sekali ternyata. Tapi artinya kan satu hal itu udah membuktikan adanya intimidasi di lapangan atau apapun itu tidak berhasil menakut-nakuti orang untuk memberikan hak suara. Dulu kan seolah-olah kan akan turun kan. Ternyata orang nggak takut. Saya kira setelah pasca reformasi sekian 19 tahun ini situasi berubah. Berubah ya. Nyali orang udah berubah. Orang udah merasa ini tanah air dia kok, sama-sama punya hak atas negara ini. Nggak ada lagi cerita nggak bisa intimidasi. Tapi laporan-laporan yang masuk ke tim sukses Pak Ahok memang ada juga yang merasa diintimidasi? Ya banyak yang ada laporan, beberapa ya sama kayak sekarang kan. Misalnya dituliskan yang pilih penista agama nggak disolatin. Itu kan intimidasi terang-terangan. Tapi katanya itu hoaks sebetulnya. Bukan hoaks, itu temukan semua di lapangan. Mau dibuka, mau ribut kok. Siapa yang mengerjakan itu semua? Ya saya nggak tahu dari pihak mana. Oke. Bagaimana strategi Ahok menjelang putaran kedua? Nantikan satu meja setelah jeda berikut ini. Minum Caldana Flex, 1 kaplet sehari bila perlu. Dengan 750 mg glukosamin plus kalsium untuk... Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyong. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu nggak kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan di sini, ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aima, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi satu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot itu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian kita sebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus memimpin. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari, waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari pukul 9 malam, live di Kompas TV. Selamat
Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Tukul Arwana hadir dengan gaya baru dan tampilan baru. Masih bersama saya, Budiman Tanrojo di satu meja. Pak Ahok, kalau kita lihat di wacana atau analisa di dunia maya, betul itu sinyalemen bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya membackup Anda dalam Pilkada Jakarta ini? Saya nggak tahu kalau soal analisa seperti itu ya. Itu susah tebak. Tapi Anda merasa ada... Tapi secara pribadi tentu beliau inginkan program-program dijalankan. Saya juga suka bercanda bahwa Gubernur DKI kan masih Pak Jokowi. Hanya dipinjemin jadi presiden. Gitu aja. Artinya komunikasi politik Pak Ahok sebagai gubernur dengan Presiden Jokowi masih berjalan? Pak Jokowi sih jarang pegang handphone. Saya juga nggak tahu nomor handphone beliau. Nggak tahu? Nggak tahu saya. Tapi kalau memang ada sesuatu sebagai gubernur, kadang-kadang dipanggil ke istana untuk rapat kan. Tapi setelah dekat ini nggak pernah. Nggak pernah lagi. Setelah KPU menetapkan Pilkada harus 2 putaran dan Pak Ahok dan Pak Anies akan maju, tapi hari Selasa besok Anda harus cuti lagi sampai 15 April sebetulnya. Diuntungkan nggak sih Anda sebagai cuti atau tetap ingin kerja sebetulnya? Ya tergantung dari sisi mana. Kalau dari sisi Anda sebagai gubernur? Kalau dari sisi saya sebagai gubernur mau kerja, ya saya rugi. Berarti saya udah kepotong 5 bulan tidak kerja. 5 bulan tidak kerja, padahal masa jabatan seorang gubernur 5 bulan itu tahun. banyak bisa kita kerjakan. Ya kan? Berarti dari pertama 3,5 bulan tambah 1,5 bulan, saya udah 5 bulan tidak kerja. Sebagainya semangat mengatur agar petahana ini cuti ketika di legislasi sebetulnya apa sih? Saya nggak tahu. Itu saya sudah tidak di Komisi 2, mesti tanya sama yang sekarang. Oke. Karena logikanya memang nggak perlu cuti gitu panjang kan, kayak dulu kan. Nggak perlu cuti yang begitu panjang. Ya, kenapa nggak berhentiin sekalian atau bikin kayak di Korea? Orang cuma boleh 1 periode, kalau saking takut sama petahana gitu loh. Ya kalau petahana nggak bekerja juga nggak usah takut kok. Buktiin kami mengalahkan Pak Fauji Bowo dulu. Oke. Tapi Pak Ahok juga mengajukan gugatan uji materi. Ya karena waktu itu ada hubungan dengan melanggar Undang-Undang Keuangan Daerah. Kan lagi bahas APBD. Pertanyaan saya, masa bukan saya yang menyusun APBD, saya masuk, saya yang kerja. Tapi MK belum memberikan putusan apa-apa. Dia udah putus kemarin nggak salah sesuai dengan undang-undang itu. Sesuai dengan undang-undang. Ya. Artinya harus cuti. Iya. Dan Pak Ahok akan mengikuti proses itulah sampai kita harus ikutin aja. Oke. Kalau strategi putaran yang kedua, putaran pertama kan jelas Pak Ahok mengatakan ini yang sudah saya kerjakan, ini sudah saya kerjakan. Ya. Yang kedua, 7 Maret sampai 15 April. Apa yang mau dilakukan? Saya nggak tahu, mesti tanya sama tim ses. Sebetulnya KPU juga nggak bisa menjawab. Kan di dalam undang-undang sebutkan nggak ada kampanye lagi. Kok tiba-tiba dia mau buat diskresi ada kampanye. Kalau dia menyatakan ada kampanye, berarti sesuai undang-undang harus cuti. Tapi kalau di dalam undang-undang mengatakan tidak ada kampanye, hanya penanyaman visi misi, terus 1,5 bulan dia sendiri hanya buat debat 1 kali. Jadi 1,5 bulan mau ngapain? Kan tidak ada kampanye. Anda sendiri akan melakukan apa? Saya juga bingung nanti. Dia mau ngapain tuh? Kita mesti tanya sama KPU. Kita belum dengar juga kan. Oke. Yang pasti saya senang aja semua aturan dibuat gara-gara Ahok mungkin gitu. Terlalu hebat ya tadi ya? Lumayan. Lumayan terlalu hebat. Lucu juga kan gitu kan. Oke Pak Ahok. Takut amat Ahok jadi gubernur gitu loh. Takut? Gak tahu gitu loh. Banyak orang gak demen apa gitu. Kenapa? Karena refleksi Anda apa? Kenapa orang takut sama Ahok? Gak tahu, bilangnya mulut comberan apa. Soalnya bukan rezekinya gue potong kali. Rezeki potong? Iyalah. Banyak yang merasa terpotong. Semua transaksi pakai non tunai. Semua bisa kita tangkap. Berapa banyak PNS yang males kita pecat-pecatin. Dulu tuh mungkin ada ratusan, saya nggak tahu ratusan atau berapa, yang tidak masuk kerja aja terima gaji. Sekarang kita berhentiin. Mungkin karena itu tidak disukai ya? Mungkin juga, saya nggak tahu. Macam-macam faktor. Oke. Putaran kedua masih ada suara Agus Harimurti Yudhoyono yang 17%.
yang golput belum memilih 22%. Kalau digabungkan 17 dan 22 masih ada 39% suara. Gimana akan mencoba? Kalau golput sih bukan golput saya kira kemarin. Tidak memilih lah. Kalau kemarin kan betul-betul memang tidak bisa milih. Orang Jakarta kan mobilitasnya tinggi juga. Orang Jakarta kan banyak kerja keluar kota, apalagi ada yang sakit, nggak ngurusin untuk milih di rumah sakit, ya tentu jadi golput. Tapi saya kira bisa capai 80% udah hebat sekali sejarah pemilihan kita bisa partisipasi 80%. Komunikasi politik Pak Ahok atau partai politik PDI Perjuangan dengan koalisi partai yang mendukung pasangan Agus Harimurti? Itu bagian partai. Saya nggak urus. Karena kan urusan koalisi partai. Teman-teman partai juga tahu kan kalau saya masih aktif ya saya kerja aja tiap kali. Kerja aja gitu, nggak terlalu ini. Tapi Pak Ahok sendiri akan melakukan apa sebetulnya di putaran kedua? Nanti kita tunggu. Tunggu karena judulnya jurus Ahok nggak benar juga. Masa jurus Ahok? Ini kan Basuki Jarot dong. Ya, pasangan jurus tim ses. Jurus tim ses, jurus Basuki Jarot. Keluar Wang Fei Hong lagi kungfu mas. Tapi waktu Pak Ahok, Pak Agus Harimurti berkomunikasi mengatakan sudah telepon kepada Pak Ahok mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Apakah kemudian ada komunikasi lanjutan dari Agus? Belum ada. Belum ada? Sepenuhnya diserahkan kepada partai politik? Ya, partai politik. Saya juga nggak punya telepon Pak Agus. Sampai sekarang tidak ada komunikasi apapun? Belum. Fully oleh PDI Perjuangan, oleh Nasdem? Ya, Golkar segala macam. Oke. Kalau kita lihat peta wilayah di Jakarta Pak Ahok kalah di timur dan di selatan. Apakah daerah-daerah yang kalah ini kemudian ada cara untuk mendekati secara personal atau kenapa di daerah itu kalah? Mesti tanya sama tim saya. Loh, sebagai gubernur kan juga kemudian tahu kan? Ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kita belum. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Tapi kalau saya bicara terlalu sensitif juga. Orang juga nggak suka saya bicara soal agama, orang nggak suka juga. Kalau menurut saya ya memang salah satu ya saya dianggap menista agama. Itu yang membuat orang nggak bisa milih. Jadi belum tahu apa yang dikerjakan menjadi bagian dari tim ses, tapi Anda yakin bisa menarik suara dari pasangan calon Agus Harimurti yang sekitar 17%? Ya kita kalau mau ikut kan pasti kita yakin bisa menang gitu aja kan. Sampai bisa berapa persen suara dari 17% suara AHY yang bisa ditarik? Sebenarnya pertanyaannya lebih cocok tanya sama tim ses sih sebetulnya. Oke. Tapi kalau saya sampaikan nggak enak sama mereka. Tapi kalau Pak Ahok sendiri menghayati sebetulnya sebagai gubernur, tapi pada satu sisi Anda menempatkan sebagai pelayan rakyat sebetulnya. Ya. Sesuatu yang berbeda dibayar oleh rakyat dan ini melayani kehendak rakyat sebetulnya. Ya. Memang itulah hakikat politisi di mata seorang Ahok. Ya, jadi sebenarnya sederhana juga. Misalnya Pak Budi puas terhadap kerja pelayannya sampai 75%. Puas lah. Ada punya pembantu di rumah, secara keseluruhan puas lah. Yang namanya manusia nggak sempurna. Kalau udah sampai 75%, Pak Budi pengen ganti pembantu nggak? Kalau di Amerika, kepuasan pada seorang presiden 40% saja orang udah takut untuk lawan dia. Ini 75% loh kepuasan orang DKI pada kerja kami. Meskipun yang memilih 429. Ya, itu makanya disitulah terjadi karena tadi ada tuduhan sidang penistaan agama. Orang tiba-tiba kegeser shift ini, nggak bisa terima. Teman saya aja, teman kuliah aja saya bisa nggak pilih saya beberapa. Karena dianggap saya menista agama. Itu memang faktanya faktor itu kok. Ya kita nggak bicara program. Makanya kalau kita lihat kan sekarang cara kampanyenya gimana? Kan mainnya agama terus. Misalnya tempat-tempat yang kita menang ditempelin kan. Kalau kami tidak menerima menyolatkan keluarga orang yang mendukung penista agama. Kan gitu. Kalau Pak Ahok sendiri menghayati posisi politisi, itu memang sebagai apa sih sebetulnya? Ya bagi saya jadi politisi itu adalah hal yang paling mulia. Jadi kalau kita urut, menurut cerita bapak saya, yang paling mulia itu jadi politisi. Anggota DPR. Pengusaha itu nomor 6. Kalau 6. politisi ya benar. Karena kamu menentukan nasib hidup orang banyak. Misalnya contoh, di dunia ini mana ada
filantropis atau dermawan yang paling kaya mendonasikan ratusan juta US dollar. Kalau dia punya puluhan juta US dollar saja, dia sudah taruh di fund manager, muter duit, udah untung baru bantu yayasannya. Tapi udah pemerintah, kita buat KJP saja tuh kalau dihitung dolar tuh 200 juta US dollar setahun. 2,6, 2,7 triliun. Mana ada orang kaya yang bantu 2,7 triliun? Kasih 10 miliar aja udah masuk koran semua. Kasih 1 juta dolar aja udah masuk koran. Mana ada yang kasih triliun? Nah itu yang saya katakan, yang Bapak saya bilang paling mulia di situ. Nah kepuasan juga. Sukacita kita juga jauh lebih besar daripada kita untung. Kalau perusahaan kita bisa untung 1,5 miliar per bulan katakanlah. Bisa nggak kamu bantu orang miskin 1 miliar tiap bulan? Nggak mungkin kan? Yang bantunya ya 100 juta lah, 50 juta. Kalau Anda bantu 1 miliar pun Anda mau nih untung 1,5 miliar, bantu 1 miliar. Bantu satu keluarga, 2.000 keluarga, 500.000 saja dapatnya. Mana cukup? Nah kan beda situ kan? Ya. Jadi kalau coba sekarang, makanya sebenarnya sukacita saya, walaupun penghasilan saya lebih kecil daripada dulu, sukacita saya lebih besar. Sekarang kita lihat di Jakarta, ada nggak orang yang namanya sakit minjam duit sama perusahaan? Mati di rumah, nggak ada lagi kita urusin. Ada lagi orang ngantri di gang-gang di rumah sakit, nggak ada lagi. Itu kami waktu masuk di gang lu kayak pasarnya digeletakin orang-orang semua. Karena rumah kita bangun tambah 2.000 lebih ranjang. Terus kita lihat di kampung. Dulu kalau ada kenaikan kelas, minjem duit sama bos, sama perusahaan, atau ke pegadaian. Terus dia anak-anak kampung miskin itu sepatu butut, tas butut, baju butut. Sekarang mana ada orang Jakarta pakai sepatu butut, tas butut. Bahkan sekarang anak orang kampung, dia udah gak beda dengan anak orang kelas menengah. Beli buku ke Gramedia, Gunung Agung, pakai gesek Pak. Dia udah beda, gesek. Jadi sebetulnya mulia ya tujuan Anda menjadi politisi dan kemudian gubernur untuk melayani masyarakat. Tapi saya selalu sampai, orang bilang saya sombong. Dulu saya bilang gini, ada politisi gak suka sama saya. Oke, tapi politisi tidak suka dengan Ahok, jawabannya setelah jeda berikut ini. Akan mengulas profil para pejabat pemerintahan mulai dari kehidupannya sampai the untold story. Mana ada pemimpin yang nyaman, Mas? Saya mau tanya pemimpin yang nyaman itu siapa? Saya mau sekolah sama pemimpin yang nyaman. Kamu berdiri dong, jangan jongkok terus. Ini. Saksikan The Interview with Dukul Arwana setiap minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Berita olahraga selalu ada di sekitar kita. Bendera Indonesia kembali berkibar di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis yang dimenangkan oleh ganda campuran. Pembalap muda Indonesia Rio Haryanto untuk pertama kalinya mencetak sejarah masuk ke ajang balapan internasional F1. Kebangkitan PSSI yang sebelumnya dibukukan oleh pemerintah merupakan awal kembalinya sepak bola Indonesia ke ajang internasional. Andy Murray berhasil merebut singgasana petenis nomor 1 dunia dari Novak Djokovic. Dapatkan informasi olahraga terkini. Kompas Sport di Kompas TV. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald John Trump dimulai pada Jumat pagi pekan ini. Nah, persoalan terbuka di luar ya tentu punya efek kemana-mana. 20 orang terjebak saat kereta roller coaster yang mereka tumpangi mendadak berhenti di ketinggian 30 meter. Kompas sepekan, setiap minggu pukul 4 sore di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Tiba saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport setiap hari di Kompas TV. Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV.
Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyong. Dan saya Bayu Sutyono. Di Kompas TV. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan di sini, ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aima, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi suatu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja. Nama Ahok selalu identik juga dengan popularitas di media sosial. Banyak juga pertanyaan kepada Ahok ketika saya mau berbincang dengan Ahok. Salah satunya kita akan lihat Pak Ahok apa yang ditanyakan oleh netizen, ya. Netizen terhadap Ahok. Bisa dimunculkan? Pak Ahok dari Terence Sianipar. Menurut Pak Basuki, bagaimana caranya menjadi orang yang sangat anti terhadap korupsi? Tipsnya seperti apa sebetulnya? Ya semua orang tuh ingin untung, itu saya sampaikan. Saya bisa tidak korupsi karena saya di Pemda, saya sudah merasa saya untung jadi pejabat. Kalau saya jadi orang kaya kan nggak bisa bantu orang miskin. Sekarang saya masuk ke sini, saya bantu orang miskin nggak pakai uang saya. Berarti saya untung. Jadi itu tips untuk anti korupsi sebetulnya. Tergantung Anda pengen dapatin uang untuk siapa. Kalau saya kan untung. Artinya saya bisa bantu orang miskin tidak pakai uang saya, pakai uang Pemda. Yang bahaya kan kalau nggak bisa cari duit di luar buat dirinya, lalu dia masuk ke pemerintah nyuri duit buat dirinya, ya korupsi. Oke. Nah, dari awal masuk niat kamu tuh apa? Itu yang penting sebetulnya. Pak Ahok punya guru untuk mengajari Anda untuk anti terhadap korupsi. Ya guru kita ya tiap hari baca Alkitab, berdoa saja supaya kita masih tetap firm dengan tujuan panggilan kita masuk ke politik. Meskipun dalam berbagai media sosial juga nama Anda dikaitkan dengan isu sumber waras dan lain sebagainya sebetulnya. Ya itu kalau mau fitnah bagi saya kalau permata mau dibuang di kubangan kerbau juga tetap permata kok. Kamu mau ngapain juga saya permata ya permata. Oke. Apa yang kita pusing. Oke. Ketua KPK menyebut ya berkaitan dengan sidang IKTP ya. Sidang IKTP bahwa akan ada nama-nama besar. Nama Anda masuk nggak dalam lingkaran IKTP? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi nama-nama Tapi lain. yang pasti saya di DPR Komisi 2. Anda bisa lihat perjalanan dinas yang lebih hari saja saya balikin. Saya sudah tegaskan sama staf saya. Semua uang yang tidak dipotong pajak itu berarti uang tidak resmi. Uang yang akan dianggap gratifikasi. Saya kira semua anggota dewan tahu kok kelakuan Ahok kok justru pada ngeluh kok. Oke, tapi dalam media sosial ketika Agus Raharjo mengumumkan ada nama-nama besar, nama-nama Ahok juga disebut sebagai terkait dengan IKTP sebetulnya. Ya bisa aja orang mau nyebut. Orang fitnah saya kok sumber waras saja nggak ada urusan juga difitnah, reklamasi juga difitnah. Biasa aja. Kayaknya yang fitnah reklamasi yang maling siapa? Oknum anggota DPRD. Dari partai yang teriak-teriakin saya kan. Makanya saya bilang gini aja lah. Kalau namanya kita kalau subuh ya gitu ya. Namanya sinar mentari pagi, fajar pagi. Itu nggak bisa kamu tutup, kegelapan nggak bisa nutup dia. Makanya saya selalu yakin kalau kebenaran itu nggak bisa ditutup oleh fitnah-fitnah seperti itu. Cepat atau lambat, tinggal ngitung waktu aja kok. Satu hari orang akan tahu bahwa kamu fitnah. Oke. Nah, jadi dalam IKTP, dalam media sosial menyebut nama Anda, bagi Anda itu juga fitnah yang. Ya sekarang gimana saya bisa terima uang? Orang saya perjalanan dinas saja orang teman-teman yang lain udah nggak suka sama saya. Saya suka balikin duit. Reses juga dihitung semua. Mana ada anggota DPR zaman angkatan saya yang melaporkan semua uang reses. Dipakai kemana? Anda melawan arus atau memang aneh sebetulnya Ahok ini? Nggak melawan arus. Aku melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang pejabat publik.
Lalu terhadap rekan-rekan Anda, anggota DPR atau dan SBY, kenapa tidak diajari mengikuti hal yang seperti itu? Ya gimana mau ngajarin, udah gede kok. Ya kan dia TK marah lagi sama saya kan, susah kan, udah gede kok, semua udah pinter kok. Oke, ada pertanyaan lagi dari Twitter yang muncul. Ini Pak Ahok, ini seperti multiple choice sebetulnya. Pak Basuki lebih menantang mana? Bapak jadi gubernur DKI Jakarta, jadi ketua KPK, jadi jaksa agung atau jadi presiden sebetulnya? Jadi presiden yang paling gitu. Tapi masa mau jadi gubernur susah? Kenapa enaknya jadi presiden? Ya presiden Indonesia kan paling berkuasa. Presiden Amerika aja kalah kuasa sama presiden Indonesia kok. Membuat undang-undang atau revisi 560 anggota DPR itu nggak bisa apa-apa tanpa presiden setuju. Tapi presiden bisa dengan perpu bisa membuat. Penting nggak setahunnya. Yang kasih gerasi siapa? Dirjen-dirjen tanda tangan siapa? Orang mau naik jadi kolonel saja semua sudah kombes, semua presiden. Tertarik menjadi presiden karena kekuasaan, aura dari kekuasaan atau karena problematik? Ini bukan, kalau tanya menantang. Enggak, ya makanya. Kalau bagi saya nanya kembali tertariknya karena apa kalau bagi Pak Ahok? Enggak lah, saya sih nggak tertarik, udah ada Pak Jokowi enggak. Saya udah bilang sama teman-teman, waktu saya tadi dipotong kan. Gak ada politisi yang gak suka sama saya. Dia bilang sama saya, kamu ngapain main politik? Bukan dagang saja. Dagang. Lalu saya bilang, kalau kalian bisa membantu saya mewujudkan keadilan sosial, berani membuktikan harta kalian dari mana, gaji dengan baik, saya berhenti jadi politisi. Saya cuma minta itu aja kok. Kalau kamu berani nih membuat pembuktian terbalik, harta semua pejabat. Jadi siapa nggak bisa buktikan duitnya dari mana, nggak boleh jadi pejabat, sita buat negara. Lalu keadilan sosial buat rakyat bisa dipenuhin. Saya berhenti, ngapain gue repot jadi politisi. Masanya sekarang saya jadi orang kaya pun saya nggak bisa bantu orang miskin. Orang datang minta berobat, mau sekolah segala macam, saya nggak bisa bantu dia. Saya nggak bantu, saya kesel. Saya bantu, saya nggak punya duit. Mau lawan pejabat nggak bisa. Mending gue jadi pejabat. Kau ribut sama-sama pejabat kan kita kan. Gini Pak, nah, itu itu masalahnya. Kalau gitu ngomong soal keadilan sosial, kalau di mata Anda, sebenarnya keadilan sosial ini seperti apa sih? Nah, apa di keadilan sosial? Kenapa bukan bantuan sosial? Kalau tadi orang datang ke komplek Kompas ini, digebukin, dirampok, ada satpam, lihat, ditolongin. Itu namanya bantuan sosial. Kalau keadilan nasib sosial? Baik ada satpam lu ketolong. Kalau keadilan sosial, siapapun datang ke sini, nggak ada yang gebukin, nggak ada yang rampok. Nanti itu keadilan. Nah hari ini yang kita ciptakan di BPJS kan, kesehatan. Kenapa di KJP? Artinya apa? Kamu mau kafir-kafirin saya pun, kamu tidak suka dengan saya pun, kamu tetap dapat hak berobat gratis kok di rumah sakit selama saya gubernur. Anakmu tetap dapat bantuan 18 juta kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri, kuliah KJP dapat. Kalau rumah susun jadi Anda dapat. Anda mau orang Tangerang nggak bisa pilih saya pun, mau Depok, Bekasi, ke Jakarta naik bus cuma bayar 3,5. Orang yang nggak suka sama saya juga 3,5. Yang lansia nggak usah bayar. PBB, kamu mau kafirin saya tetap bebas 1 miliar. BPHTB 2 miliar bebas. Nah itu keadilan. Itu yang kita perjuangkan. Kita nggak kenal minoritas mayoritas. Kita nggak usah sok kayak saya paling patriot segala macam gitu loh. Kalau mau patriot tuh gak usah korupsi, gue bilang. Buktiin harta lu dari mana, baru lu patriot. Jangan-jangan kalau udah ribut negara ini kabur duluan, udah kaya di luar negeri. Tapi banyak juga. Ya kan, keki juga saya gitu ngomong gitu. Pak Ahok, tapi banyak kritik juga. Pak Ahok bicara soal keadilan sosial, tapi banyak juga rumor atau fitnah yang berkembang mengatakan bahwa Anda lebih berpihak kepada kelompok-kelompok pengembang. Sebetulnya. Makanya, sekarang saya tanya kelompok pengembang. Yang nikmatin KJP, nikmatin naik bus itu pengembang atau siapa? Anda tahu nggak? Tahu tidak? Pengembang itu saya kenakan berapa persen? Dulu nggak ada 15% dari NJOP penjualan. Terus kamu naik gedung KLB. Dulu pengembang mungkin nyogok pejabat di DKI 10-20 miliar bisa naikin gedung seenaknya. Sekarang kamu mesti bayar loh berapa ratus miliar. Itu dapat berapa duit? 3,8 triliun. Semanggi bangun 300 miliar duit mana? Duit pengembang. Nah sekarang kalau Anda jadi pengembang, misalnya gitu ya, dulu Anda kalau mau dapat izin nyogok 20 miliar selesai. Sekarang saya kenain 700 miliar. Anda lebih suka saya apa suka yang dulu? Kok saya difitnah? Lindungin pengembang, gue bingung. Pengembang gue palakin 700 miliar, gimana rumusnya orang dipalakin 700 miliar dibilang bersekutu dengan dia?
Sementara yang dulu nggak pernah minta duit sesen pun, tapi bisa dapat izin, kita nggak tahu nih. Kok nggak dibilang bersekutu dengan pengembang? Terus kan saya tanya, ada nggak taman yang saya beli, yang saya gusur, jadi mall, jadi apartemen? Nggak ada. Itu jadi RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak 188 lokasi. Ini tahun ini kita mau bangun 200 lokasi. Kalijodo, saya gusur. Kalau zaman dulu digusur, jangan-jangan jadi mall, hotel. Ini jadi apa? Taman publik. Taman publik. Yang nikmatin siapa? Orang kaya, pengembang. Pengembang gue palakin tuh, suruh bikin tuh. 30 miliar habis itu. Nah, tapi di plat di Kalijodo masih ada Sinarmas dan lain sebagainya. Itu sebenarnya konteksnya seperti apa? Kompas TV mau taruh juga boleh, asal keluar 30 miliar bangunin. Bagian dari itu. Saya tanya gitu loh. Kita bilang kamu bangunin ya. Waktu itu kita hitung pakai dana Pemda tuh 40-50 miliar. Ya dia swasta bikin lebih murah, habis 25 miliar. Anda mau nggak pasang satu merek doang keluar 20 miliar? Ikan setahun paling 25 juta. Tapi kalau 25 juta ya, dikali 1000 tahun, itu baru 25 miliar loh. 1000 tahun tuh pasang iklan itu. Dari mana logikanya itu? Ya namanya juga gini lah. Saya bilang orang tuh paling demen fitnah saya. Tapi aku juga demen di fitnah. Karena makin di fitnah itu makin tunjukkan saya benar. Satu hari sejarah akan buktikan saya benar kok. Kamu fitnah ya terus. Justru kamu makin fitnah saya, makin untung saya. Supaya orang pengen cari tahu juga. Ini satu hari kan akan tahu. Oh ternyata itu nggak benar. Bilang Kalijodo dijual ke Sinarmas. Aku ketawa-ketawa aja. Makanya itu fitnah tuh. Yang sayangnya apa tuh Kak? Kadang-kadang saya juga ketawa juga. Kalau fitnahnya orang bodoh gitu ya. Saya masih maklum. Ini pinter kok masih bodoh begitu fitnahnya. Cari yang lebih bagus gitu fitnahnya. Gitu. Kurang canggih ya? Iya cari yang bagusan dikit. Gue ajarin lah caranya lebih bagus dikit. Oke. Bagaimana imajinasi Ahok, pasangan Basuki dan Jarot tentang Jakarta? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian kita sebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus memimpin. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari, waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari pukul 9 malam, live di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Tukul Arwana hadir dengan gaya baru dan tampilan baru, akan mengulas profil para pejabat pemerintahan mulai dari kehidupannya sampai the untold story. Mana ada pemimpin yang nyaman, Mas? Saya mau tanya pemimpin yang nyaman itu siapa? Saya mau sekolah sama pemimpin yang nyaman. Kamu berdiri dong, jangan jongkok terus. Ini. Saksikan The Interview with Tukul Arwana setiap Minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Berita olahraga selalu ada di sekitar kita. Bendera Indonesia kembali berkibar di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis yang dimenangkan oleh ganda campuran. Pembalap muda Indonesia Rio Haryanto untuk pertama kalinya mencetak sejarah masuk ke ajang balapan internasional F1. Kebangkitan PSSI yang sebelumnya dibukukan oleh pemerintah merupakan awal kembalinya sepak bola Indonesia ke ajang internasional. Andy Murray berhasil merebut singgasana petenis nomor 1 dunia dari Novak Djokovic. Dapatkan informasi olahraga terkini
Kompas Sport di Kompas TV. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald John Trump dimulai pada Jumat pagi pekan ini. Nah, persoalan terbuka di luar ya tentu punya efek kemana-mana. 20 orang terjebak saat kereta roller coaster yang mereka tumpangi mendadak berhenti di ketinggian 30 Kompas meter. Sepekan, setiap minggu pukul 4 sore di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Masih bersama saya Budiman Tanurejo di satu meja. Pak Ahok, seandainya Anda terpilih lagi sebagai gubernur, apakah langkah-langkah quote-unquote penggusuran, normalisasi atau apapun akan dikerjakan juga? Ya kalau rusunnya siap harus dikerjakan. Karena normalisasi sungai sekarang baru mencapai 40%. 40% saja orang Jakarta sudah merasakan kalau sudah banjir, itu begitu hujan berhenti langsung surut. Nah, dia kan mesti bereskan 60%. Tapi 60% kan mesti siapkan rusun. Nah, saya sudah siapkan rusun yang 36, yang ada 2 kamar. Nah, saya juga instruksikan juga, kalau sampai pindahkan ke rusun, tolong yang sekampung tetangga itu diizinkan 1 lantai. Supaya kalau waktu masak, cabenya habis, atau bawang putih habis, minyak goreng habis, boleh minjem tetangga. Atau kalau dia mau pergi, anaknya bisa titip tetangga. Sehingga dia merasa masih sekampung. Nah, terus yang kedua, yang dagang saya bilang, kalau di rusun kan ada jalan raya. Yang tepi jalan itu jangan dipagar, dibikinin toko-toko, bilang bikinin parkiran di depannya. Supaya apa? Supaya orang yang lagi lewat, lihat ada warung-warung, ada parkiran, mampir nggak? Mampir. Jadi orang yang dagang di kampung itu harusnya kita pindahin ke dagang, bukan taruh di dalam. Nah, yang ketiga apa lagi? Kita disiapkan orang yang pindah ke rusun itu udah 6 bulan sampai 10 bulan gak usah bayar. Supaya dia sempat bisa menyesuaikan. Kalau bus udah gak bayar. Maksudnya untuk biaya perawatan pun gak usah bayar. Nah, kita lagi hitung. Kalau memang dia gak ada makan, kita bila perlu kasih sembako. Orang-orang tua kita kasih uang. Supaya ini kan inkubator. Ini kan saudara kita. Tapi dia tinggal di tempat yang salah. TBC begitu banyak. Keluarga sakit penyakit. Nah, kita harus sediakan di inkubator. Konsepnya seperti itu. Satu hal lagi yang masih menjadi persoalan adalah banjir. Ya, meskipun statistik dari Pak Ahok mengatakan... Ya, karena baru 40% kan. Kita titik banjir itu. Waktu kami masuk tuh ada 2.200-an lokasi. Lalu tahun 2015 akhir udah tinggal 400-an. 2016 akhir tuh di bawah 80. Nah sekarang kita terkadang udah di bawah mungkin hanya 50-60 lokasi. Anda menjanjikan bahwa putaran kedua di periode kedua kalau terpilih kemudian itu betul-betul clear dari... Pasti clear lah, kita akan bikin tanggul laut, kita amankan. Normalisasi bangun rusun kita lakukan. Bus-bus semua transportasi massal akan beres. Dan sistem pelayanan juga lebih baik. Bahkan kita tawarkan apa? 80-20. Jadi orang Jakarta kalau mau bisnis, dia ajukan kepada kita. Kalau dia untung, dapat 80, kami 20. Lalu kita juga tawarkan tanah apa? Kalau Anda punya tanah 100 meter, kita bangunin apartemen, Anda boleh dapat 2,5 kali, 250. Supaya Anda bisa punya usaha. Mana ada pengembang yang nawarin kayak begitu. Kita juga akan bangun banyak sekali apartemen di atas terminal dan halte bus. Supaya pekerja-pekerja muda, pasangan muda, suami istri di Jakarta yang nggak mampu beli rumah di Jakarta, dia bisa beli di pinggiran, dia bisa kos di tengah kota. Kalau dia udah mampu cicil, kita juga mau jual harga pokok. Jadi kalau misalnya apartemen kita bangun 36 habis 300 juta. Ya sudah, ada boleh cicil sekian puluh tahun, mungkin 300-150 juta. Tapi syaratnya nanti waktu mau jual, mesti yang kami tunjuk. Dengan harga yang sama. Bukan harga tahun itu, harga di NJOP yang sama. Jadi kita siapkan, jadi anak-anak muda, pasangan muda, bukan hanya tempat tinggal kita siapkan yang murah, harga kos kalau belum sanggup beli. Kita juga menyiapkan Jakarta Creative Hub itu. Kita bikin banyak nih puluhan. Selain ada Air Petra juga banyak co-working place. Co-working place nggak cukup, mesti ada co-office space. Co-office place. Artinya apa? Kamu bisa kerja sama, ketemu orang, kita siapkan peralatan kerja.
Kita siapkan paten, siapkan PT, juga pinjamin kantor subsidi. Bahkan kita tawarin kerjasama 80-20. Nah kita harapkan dengan cara itu, orang yang rajin, yang kreatif di Jakarta akan jadi pengusaha. Nah syukur-syukur dia pasangan muda, dia bisa tinggal di apartemen di atas stasiun terminal. Kalau belum mampu beli ya bayar aja harga kos. Bisa punya anak, punya pembantu gitu loh. Dia bisa beli rumah di pinggiran. Nah ini yang kita kerjakan. Oke, sebetulnya Anda ini ya kalau dari periode pertama dan nanti periode, Anda apa sih yang akan Anda wariskan untuk Jakarta seandainya Anda terpilih atau tidak terpilih lagi? Yang paling utama adalah budaya birokrasi. Sekarang kita sudah punya 80% birokrat yang bersyukur dengan gaji yang ada. Karena gaji paling rendah udah 13 juta. Kalau yang biasa nyolong berapa miliar mah nggak berarti 75 juta. Tapi kalau buat orang yang rajin, begitu dia naik eselon 2 dapat hampir 70 juta, dia udah seneng. Nah ini sudah ada nih. Tapi kan mereka golongannya kan masih rendah. Birokrasi yang lebih baik. Golongannya lebih rendah. Kalau begitu dia naik bulan Oktober kalau kami dilantik kedua kali. Maka anak-anak muda yang bersyukur dengan gaji yang ada ini, dia akan menduduki jabatan di DKI. Kalau dia menduduki jabatan di DKI, kami percaya budaya di DKI menjadi budaya yang melayani, yang empati. Dan publik udah makin mengawasi kami dengan baik. Oke, budaya mewariskan budaya birokrasi yang lebih baik. Ada lagi poin yang kedua? Itu yang lebih penting. Jadi penataan birokrasi ya, yang penting. Kalau namanya transport, macet, pelayanan izin, kesehatan, pendidikan, otomatis akan jalan. Yang dibutuhkan itu adalah pejabat yang mau melayani. Nah kami minta dipilih kembali supaya kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus nih. Kalau budaya kami sudah empati. Sekarang saya mulai latih. Tiap pagi itu terima warga itu PNS yang muda ikut saya. Supaya kamu lihat cara saya gimana melayani masyarakat. Gimana dikerjakan dengan baik. Kayak begitu. Kalau Anda kemudian tidak terpilih pada 19 April, apa yang Pak Ahok mau lakukan? Cari kerja. Kerja di mana? Ya kerja di mana? Mungkin ada perusahaan, mungkin Kompas TV. Oke. Tapi sebaliknya, kalau Anda terpilih 100 hari pertama apa yang Anda lakukan? Ya, kita mah gak usah 100 hari pertama. Begitu tanggal 19 April langsung terpilih, langsung tancap gas. Orang saya masih sampai Oktober kok. Anda akan merangkul kubu-kubu dari pasangan AHY? Ya kita rangkul. Semua pasti kita dengarkan. Ini kan bukan kayak presiden bagi menteri. Gak bisa bagi ini kan. Cuma ide-ide Anda silakan masukkan pada kami. Kalau bagus ya kita terima. Dalam mewujudkan impian Ahok soal Jakarta, apa sih sebenarnya tantangan yang paling berat yang Anda sendiri susah untuk mengubahnya? Enggak juga. Jadi gubernur DKI enggak ada yang susah kok. Semua sudah ada jelas. Yang penting Anda punya hati melayani. Sama jangan munafik aja udah. Anda ngomong aja. Yang penting semua dibuat transparan. Korupsi harus dibersihkan dengan transparansi. Dan semua transparan libatkan partisipasi publik. Jadi orang suka nuduh saya nggak libatkan. Saya libatkan kok. RPTRA itu dirancang dengan melibatkan partisipasi publik. Kayak rumah susun melibatkan partisipasi publik. Seperti apa pembagian. Saya cuma satu obsesi di 2018. Waktu Asian Games. Orang bisa melihat di Jakarta itu MRT udah selesai. Orang bisa lihat trotoar yang lebar. Dari Monas sampai ke Senayan. Itu trotoar yang lebar, lampu taman yang baik, air mancur yang baik. Kota tua juga airnya udah bersih. Bus-bus juga udah bagus standar dunia. Nah ini yang kita mau. Jadi sekarang orang begitu datang ke Jakarta lebih hijau, lebih segar. Ya kan? Udah penuh dengan lampu-lampu LED. Kita lagi siapkan peraturan-peraturannya. Tapi ini semua nggak akan jalan kalau tidak punya pejabat yang memang hobinya melayani. Oke, satu pertanyaan terakhir. Setelah menjadi gubernur, apakah juga Anda berpikir untuk yang lebih tinggi, menjadi menteri atau menjadi wakil presiden? Saya tidak pernah berpikir aneh-aneh. Saya hanya berpikir kalau kapan saya selesai, rakyat nggak butuhkan saya, ya saya pensiun saja. Pensiun bekerja tadi? Iya dong. Kalau ini kan kerja full, Sabtu Minggu kan penuh gitu. Sabtu Minggu bawa pulang 1 koper, 2 koper untuk disposisi. Enak jadi mana sih? Enak jadi anggota DPR atau jadi gubernur? Tergantung Anda maunya apa. Kalau bisa nolong masyarakat ya jadi eksekutif. Di legislatif nggak enak. Nggak enak. Saya pernah di bupati, pernah di DPRD, pernah bupati, pernah DPR RI, pernah wagub, gubernur. Oke. Saya udah keliling nih dari bawah nih. Sudah kaya pengalaman ya? Ya udah pengalaman. Oke Pak Ahok, terima kasih sekali atas diskusinya pada malam hari ini. Senin depan saya akan mengundang pasangan calon nomor 3 Anies Baswedan. Sebagai petahana, Basuki Cahayapurnama
Jarod Saiful Hadi sudah melakukan sesuatu di ibu kota. Karya nyata sudah ada. Ada yang pro, tetapi ada juga yang kontra. Dalam politik elektoral, hal itu adalah biasa-biasa saja. Serahkanlah kepada warga Jakarta 7,1 juta untuk menyatakan pilihannya apakah akan meneruskan kepemimpinan Ahok atau mengalihkan kepada yang lain pada 19 April. Yang perlu dijaga adalah sebuah proses demokrasi, proses sirkulasi yang tetap damai sehingga Jakarta tetap menjadi barometer politik ibu kota. Selamat malam, sampai jumpa pada satu meja pekan depan bersama pasangan calon urut nomor 3 Anies Baswedan. Selamat malam. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good. Big Bang Show setiap minggu